Al-Quran ini mengurus dua-dua. Pikiran kita bilang balas. Oke, boleh kata Al-Quran. Boleh itu. Karena kamu manusia menuntut keadilan pakai logika. Boleh. Tapi ada orang-orang baik yang hatinya bersih. Aku nggak mau balas lah. Boleh juga. Dua-dua ini insya Allah masuk surga ini. Karena yang membalas, yang tak membalas, dua-duanya mengamalkan Al-Quran. Itulah dia Alkitab. Mengurus dua-dua. Pikiran dan hati. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, sudah betul ajaran Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Banyak itu Ustaz ayat-ayat begitu. Banyak Pak. Banyak sekali itu. Nah, kasih contoh ya. Nah, sekali lagi, supaya kita paham cara beragama itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pergi ke Taif. Ada tuh Pak cerita itu ya. Pergi ke Taif. Di sana ada kuburan sahabat Nabi Ibnu Abbas. Jadi kalau umroh pergi ke sana. Ada nanti kuburan Ibnu Abbas di situ. Mufassir pertama. Itulah penafsir pertama Al-Quran setelah Rasulullah SAW. Sampai di sana dilempar berdarah. Datang Jibril. Boleh nggak saya ratakan? Kata Jibril. Apa kata Nabi? Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan. Biar aja. Nanti mereka ini bagus. Satu kasus. Terjadi perang. Setelah itu pecah gigi Nabi Muhammad. Pecah giginya. Pertanyaannya, Nabi mendoakan mereka atau perang? Ayo Pak. Masih didoakan Nabi enggak? Biar aja lah pecah gigiku. Atau perang? Perang. Dua sikapnya beda. Satu tadi sabar, yang kedua maju berperang. Kenapa itu begitu? Keseimbangan. Ada saatnya wala in sabartum. Ada saatnya sabar, ada saatnya wa in aqabtum, harus membalas. Nah, itulah hidup. Begitulah hidup itu. Jadi praktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, mana yang lebih bagus? Kalau menurut saya, lebih paslah itu kita sabar dalam hidup ini selama harga diri, harta kita tidak jadi korban. Nah, itu ya pula. Tapi kalau udah dibegal tak melawan, itu tidak betul juga itu. Keluarkan aja lah Pak, silat-silat bawang putih itu kan masih ada sisa-sisanya itu. Udah dibegalnya. Saya pernah itu. Di apa itu? Di depan Masjid Al-Amin, mau ceramah saya subuh ke Sunggal sana, di Gamdamai. Begal datang. Ramai. Mau apa? Kelewang. Berkilat-kilat di situ. Pas saya udah mau lewat, mau saya tabrak. Tidak mungkin saya bilang, saya buka kaca, Masya Allah, jangan kalian bunuh diri yang tidak lantas untuk, tidak mungkin Pak. Dalam hati saya tahu, sedikit saya dipakai, saya tabrak semua ini. Karena naik kereta orang itu kan, harus begitulah. Masa kita sabar, ada orang lewat di sebelah sana, mau dibegal mereka, pas mau dibegalnya melawan, terakhir rame ke situ orang tuh, saya lewat jadinya. Tidak ada masalah. Inilah kasus-kasus tertentu Bapak Ibu sekalian. Kita harus menggunakan pikiran. Itu pun pernah saya dilempar di Laut Dendang itu. Pas mau ceramah subuh yang tanjakan itu, tiba-tiba dar batu segini ke mobil itu. Untung pintunya yang kena. Kalau kacanya, pecahlah kepala ustadznya. Pintunya kena, membetuli. Berapa kena? 600.000. Itulah dia kan? Inilah dia Bapak Ibu sekalian. Dalam situasi seperti itu, Al-Quran membolehkan kita menggunakan pikiran. Jangan semua perasaan. Kalau poligami, pakai pikiran atau perasaan? Ayat poligami Ibu. Apa yang dijawab itu dah. Tidak usah Bu dijawab, nanti aja. Kalau sudah sampai penafsiran ini di surah An-Nisa, ada itu ayatnya nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia sebut Al-Quran itu Alkitab. Ingat ya, Alkitab. Pak Ustadz, ada nama yang lain dari Alkitab? Ada. Banyak sekali. Nanti boleh dibaca di makalah.
Saya jelaskan sebagian. Nama Al-Quran itu yang lain, Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda. Apa maksudnya? Banyak masalah di dunia ini, Bapak Ibu, tidak bisa kita bedakan baik atau buruk. Tapi Al-Quran bilang buruk. Al-Quran bilang baik. Sering begitu dalam hidup ini. Nah, saya sering kasih contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari itu. Mana lebih baik, Bapak Ibu sekalian? Di dalam rumah tangga itu, bersolek ke pesta atau sebelum tidur? Mana lebih baik? Ibu-ibu lah, mana lebih baik? Pesta. Coba dulu kita renungkan itu dulu sedikit-sedikit, yang begitu-gitu. Jadi kalau sebelum tidur, boleh macam genderuwo, begitulah itu kan. Mana-mana. Padahal suaminya ada di situ ya. Pas ke pesta, Masya Allah, alisnya dua warnanya, kuning, biru. Bedaknya macam-macam, mulai dari Dior sampai bedak ular, keluar semuanya. Bajunya macam-macam. Jilbabnya dililit 7 kali di sini. 7 kali. Itu mana lebih bagus sih? Rapi sebelum tidur sama suami atau ke pesta? Mana lebih bagus? Coba dulu kita pikirkan itu ya. Itulah fungsi Al-Quran itu. Apa tadi? Al-Furqan. Kita manusia ini, seringkali kita duga sesuatu itu baik, padahal buruk. Sering juga sesuatu itu kita duga buruk, padahal baik. Seringkali itu. Doa itu tadi. Kalau semua doa ini dikabulkan segera, wah buruk dunia ini. Buruk ini. Bapak itu doa, ya Allah, aku mau istriku 4. Itu doa dia. Ibu itu bilang, ya Allah, jangan aku dimadu. Bagaimana itu? Kacau itu kehidupan. Kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang bisa membedakan itu Al-Quran. Namanya apa tadi, Bapak Ibu? Al-Furqan. Bisa dibedakan. Al-Furqan. Nah itu contoh. Ada lagi yang sering kita lupa itu. Orang jualan. Kemudian kita bilang, berapa harganya itu? Sama penjualnya. 50.000. Penjualnya ini Pak, pekerja di situ. Pekerja. Tokenya ada. Udahlah, aku kasihlah 50.000, tapi ini bonus 20.000. Tapi setiap aku datang ke sini, aku tidak antri, aku duluan dilayani. Baik atau buruk gitu? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, baik atau buruk? Kita kasih dia duit 70.000 untuk kebaikan kita. Setiap kita datang, ada 100 orang di situ, kita duluan. Baik atau buruk? Baik untuk kita, tapi buruk untuk orang lain. Inilah dia. Tak ngerti kita kadang. Kenapa buat begitu? Gak apa-apa, kan tolong menolong. Iya, tolong menolong antara kita dua, tapi korbannya berapa? 200 orang. Ini dia yang bisa membeda-bedakan. Ini baik. Ini manusia ini Pak, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang buruk sering kita lakukan, lama-lama kita anggap baik. Coba aja Pak, kalau nggak percaya. Yang buruk sering kita lakukan, lama-lama kita anggap jadi baik. Kenapa? Ada setan. Yang baik jarang kita lakukan, lama-lama dianggap buruk. Ini kalau pengajian ini ditutup, nanti ada orang ngaji satu aja di sini. Jadi buruk itu pandangan orang. Ada sesat kata dia. Ini dia. Kata Ibnu Al-Mukhaffa itu. Kalau yang buruk sering dilakukan akan dianggap jadi kebaikan. Kalau yang baik jarang dilakukan akan dianggap sebagai keburukan. Nah, itu manusia ini tidak jelas. Ada
ada batin dia yang jelek. Itulah fungsi Al-Furqan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Al-Quran turun kepada kita, membimbing-bimbing kita inilah. Jangan sampai jatuh ke situ. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari ini kita belajar Al-Quran. Dua, satu. Al-Quran juga boleh disebut Asy-Syifa. Tadi apa? Alkitab, kemudian Al-Furqan, kemudian Asy-Syifa. Ini banyak ini, sebagian aja kita jelaskan. Apa Asy-Syifa? Obat. Obat. Obat untuk badan atau obat untuk hati? Dua-dua. Jawabannya dua-dua. Ada itu riwayat ditulis Imam Al-Qurtubi, dulu sahabat-sahabat Nabi pernah digigit, Pak. Bisa. Obatnya pakai surah Al-Fatihah. Bisa. Ada riwayat. Untuk obat hati bisa juga. Apa contohnya? Ruqyah. Bisa. Ada Ustadz Musdar di Jalan Menteng. Saya udah pernah ke situ. Saya bilang, Ustadz tuh pakar jin di Kota Medan ini. Jadi kalau ada yang meruqyah, pergi ke sana. Ustadz iklan? Enggak, karena cuma itu yang saya tahu, itu masalahnya. Ustadz Musdar. Jadi Al-Quran itu syifa, obat. Tapi nanti jangan gara-gara ini Pak, nggak ke dokter lagi ya. Nah, betul juga itu. Dibegal dia, dibacanya Quran. Makin bertambah itu nanti. Nah, pergi juga supaya dijahit. Tapi boleh dibaca Al-Quran. Namanya dia Asy-Syifa. Ini saya sarankan ini Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Yang masih muda-muda lah, pengantin-pengantin baru, itu anak, sejak dalam kandungan, perdengarkan itu ayat Al-Quran. Perdengarkan itu. Jangan bilang dia nggak dengar. Dengar dia. Dengar dia. Sekarang ini enak. Ada MP3, ada macam-macam. MP3. Begitu juga yang pengantin lama pun boleh. Yang mau melahirkan lagi, perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nanti bagus itu. Atau yang punya menantu, nah, kasih bimbingan, kasih arahan. Perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ini sekarang ini Pak, Bapak Ibu sekalian. Indonesia ini lagi ramai menghafal Al-Quran. Tidak macam zaman kita dulu. Dulu kita tidak terlalu ramai. Sekarang pesantren banyak untuk menghafal Al-Quran. Itulah nanti menjadi Asy-Syifa. Penyembuh. Bahkan penyembuh untuk negara ini. Bayangkan kalau menterinya semua hafiz. Presidennya hafal Al-Quran. DPR-nya juga. Bagaimana lah itu? 2045 itu. 100 tahun Indonesia. Kita udah di mana itu? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah di kuburan pun, udah tumbuh lagi di kuburannya itu bunga-bunga udah lebat dah rumputnya. Tapi generasinya ini harus kita bina dari sekarang. Namanya Asy-Syifa, obat. Saya kira bisa obat juga untuk negeri kita. Insyaallah Asy-Syifa.